Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Ini video yang kelima. Di video kali ini kita akan membahas tentang pemberian ulangan harian dalam bentuk kuis. Kita buka 11 TKJ 2 Administrasi Infrastruktur Jaringan. Ini sudah ada tambahkan aktivitas, berarti nggak perlu tune editing. Kita tambahkan aktivitas untuk ulangan harian dengan menggunakan kuis. Di sini kita pilih aktivitas yang mana ini? Kuis. Nah, ini. Kita bisa isikan namanya, yaitu ulangan harian atau penilaian harian yang terbaru kan istilahnya ganti sekarang, penilaian harian, misalkan Filan. Deskripsi boleh dikosongi atau boleh diisi juga boleh. Lalu timing. Nah, timing ini kuis ini bisa dibuka kapan dan ditutup kapan. Misalkan kuis ini sekali topik itu misalkan 1 minggu. Nah, 1 minggu itu bisa dibuka pada saat pertemuan terakhir, misalkan hari Jumat. Berarti ini saya enablekan, saya buka pada hari Jumat itu tanggal 24 misalkan. Lalu pukulnya berapa? Kita cek jadwal kita. Kalau Jumat berarti kita mulainya pukul 15.20. Jadi kita isi 15.20. Nah, sampai kapan? Misalkan anak-anak bisa diberi kelonggaran waktu, misalkan bisa mengerjakan sampai malam, misalkan boleh, nggak apa-apa, pada hari yang sama. Nah, 24 misalkan dibuat supaya anak-anak bisa mungkin yang handphonenya dibawa orang tuanya untuk bekerja, bisanya mengerjakan malam, nggak apa-apa. Misalkan diberi batas waktu sampai jam 8 malam misalkan. Jadi di rentang waktu ini anak-anak bisa mengerjakan penilaian harian atau ulangan harian. Di luar batasan waktu ini anak-anak tidak bisa mengerjakan. Lalu time limit. Nah, ini nanti rencanakan saya buat 10 soal. Misalkan satu soalnya misalkan 2 menit. Jadi saya beri waktu 20 menit misalkan. Atau misalkan Bapak Ibu membuat 40 soal, misalkan satu soalnya 1 menit, ya 40 menit. Tuh. Lalu ini open item are submitted automatically. Jadi misalkan waktunya habis, maka dia akan masuk sendiri nilainya. Jadi pilih yang open item are submitted automatically. Lalu grade ini biarkan saja. Layout. Nah, layout ini nanti tampilnya gimana? Misalkan dalam satu halaman itu 1 pertanyaan, nah berarti every question. Atau satu halaman 2 pertanyaan, boleh. Kalau saya enaknya 1 halaman 1 pertanyaan, jadi every question. Question behavior. Jadi ini soalnya misalkan pengen diacak, boleh. Jadi antara teman-teman yang lain soalnya berbeda. Misalkan nomor 1 dengan temannya yang lain berbeda karena diacak soalnya, maka pilih yes. Selanjutnya review option. Nah, review option ini ada banyak pilihannya Bapak Ibu. Misalkan anak-anak setelah selesai mengerjakan, itu anak-anak tidak dapat melihat nilainya. Misalkan tidak dapat melihat jawaban mana yang benar. Jadi nanti centangnya dihilangkan semua, ditinggalkan yang the item saja. Jadi contohnya gini. Nah, ini kalau kita hilangkan semua, berarti anak-anak setelah mengerjakan soal, anak-anak nggak tahu apa-apa, ya tinggal selesai gitu aja, nilainya langsung yang tahu gurunya. Tapi kalau misalkan menghendaki anak-anak ini nanti biar tahu nilainya, diklik aja. Nah, ini mark. Oke. Setelah setelah kuisnya tertutup. Nah,
maka dia akan melihat nilainya. Lalu kita appearance, ini nggak perlu. Terus apa lagi? Nah, ini kembali lagi ke grade. Nah, grade di sini ada items allow. Jadi di sini percobaan mengerjakan soal. Kalau unlimited, dia bisa mengulangi terus. Misalkan setelah selesai mengerjakan lagi dan seterusnya sampai nilainya bagus boleh. Atau misalkan di sini cuma dikasih kesempatan hanya 2 kali saja mengerjakan, atau cuma sekali saja, setelah sekali mengerjakan sudah nggak bisa mengerjakan lagi, seperti itu. Jadi misalkan saya coba 2 kali, jadi hanya 2 kali kesempatan. Nah, grading metode, nilai yang diambil yang paling tinggi, highest grade, atau bisa rata-rata, atau yang pertama kali mengerjakan, yang terakhir mengerjakan, terserah. Jadi nilai yang masuk nanti yang terekam pada gurunya, nilai yang paling tinggi dari 2 kali kesempatan ini. Kalau sudah, saat kita simpan. Kita kembali lagi ke 11 TKJ 2. Nah, untuk penilaian harian ini juga bisa di hide Bapak Ibu. Di hide. Kalau kita tekan tombol hide ini, anak-anak tidak bisa melihat. Ada keterangannya hidden from student. Tapi karena tadi sudah diatur waktunya, nggak perlu kita hide. Kita unhide saja, kita show saja. Anak-anak bisa membuka, tapi tidak bisa mengerjakan karena sudah kita atur waktunya pada hari Jumat jam sekian tadi. Nah, yang selanjutnya adalah mengisi soalnya Bapak Ibu. Nah, yang paling berat dan paling banyak langkah-langkahnya itu di pengisian soalnya. Nah, di sini ada keterangannya. Quiz will not be available until Friday dan seterusnya. Quiz will close. Nah, ini kita klik edit quiz untuk mengisi butir soalnya. Di sini ada keterangan penilaian grade, misalkan grade-nya 1 sampai 10 boleh. Kan nggak umum biasanya kalau peraturan dari pemerintah pusat untuk penilaian kan rentang antara 1 sampai 100. Jadi isi 100, kita simpan. Nah, lalu di sini kita bisa add question secara manual satu persatu, lalu bisa menambahkan soal dari bank soal dan seterusnya. Nah, untuk tutorial ini nanti akan saya buat ambil soal dari bank. Kenapa? Karena kalau mengisikan soal satu persatu itu pasti akan memakan waktu yang lama dan pasti akan pusing nanti. Ya, kalau soalnya 1-2 soal, kalau soal sampai 40-20 soal ya gak selesai nanti. Maka dari itu nanti akan saya buat from question bank. Nah, question bank. Di sini belum ada soalnya, ini belum ada soal. Nanti kita isikan di sini di default penilaian harian filan ini nanti. Nah, untuk soalnya Bapak Ibu bisa siapkan dulu soalnya. Jadi ini sudah saya siapkan soalnya dalam bentuk docx ini ya, dokumen ya. Nanti kita rubah formatnya Bapak Ibu. Kita buka. Nah, untuk formatnya itu seperti ini. Pertama diberi multiple choice. Lalu nomor 1 soalnya apa? A, B, C, D, E. ANS.2 spasi jawabannya apa D, dan seterusnya. Ini saya buat ada 10 soal saja pakai contoh. Jadi formatnya seperti ini. Setelah itu kita file, lalu save as. Misalkan saya simpan di UH ini. Kita simpan dengan format, kita pilih yang RTF, Rich Text Format. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita close. Kita cek di sini lah, ini ada RTF.
Nah, selanjutnya format ini akan kita rubah ke dalam bentuk zip memakai aplikasi lain yang bernama Exam View. Nah, ini Exam View Import Utility. Kita buka dulu. Lalu kita klik next. Di sini kan nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi ini kita masukkan dulu ke Exam View Banks. Ya, kembali lagi file yang RTF tadi kita copy. Kita masuk ke local disk C Exam View Banks. Nah, kita pastekan di sini. Paste. Nah, sudah masuk di sini. Kembali lagi ke aplikasi tadi. Di sini coba, nah sudah masuk UHAIJ RTF. Setelah itu kita select, akan masuk ke bawahnya, lalu next saja, next finish. Nah, sampai ada keterangan import complete dan nggak ada error. Kalau ada error, Bapak Ibu bisa cek lagi di filenya RTF ini, berarti formatnya masih salah, mungkin spasinya, mungkin enternya salah, atau format ANS nya salah dan sebagainya. Dicek lagi di RTF nya sini. Kita kembali lagi ke aplikasi ini. Nah, ini kalau sudah selesai, kita close saja aplikasi ini. Kita masuk ke Exam C tadi, Exam View Banks. Nah, di sini akan ada file yang bernama UHAIJ BNK. Nah, ini yang kita buka. Kita tunggu. Nah, di sini bisa kita edit satu persatu soalnya Bapak Ibu. Misalkan ini kurang sesuai, boleh kita edit lagi. Nah, misalkan di sini gateway-nya harusnya nggak di sini, kurang ke kiri misalkan. Saya klik 2 kali, saya scroll ke bawah, gateway-nya ini bisa dihapus. Ini. Nah, misalkan diarahkan ke kiri. Nah, seperti ini. Lalu kita record. Nah, otomatis berubah kiri. Seperti itu. Kalau sudah fix, sudah bagus soalnya, lalu kita file export, pilih yang blackboard 7.1+. Kita simpan di Banks tadi aja, atau kita simpan di file kita, boleh terserah. Misalkan saya simpan di file saya di sini. Nah, sini kita beri nama VLAN. Kita save, kasih nama lagi VLAN. Oke. Directory name-nya di sama saja, VLAN. Oke. Nah, sudah selesai. Coba kita cek di filenya kita tadi di LMS. Nah, sudah ada VLAN zip. Nah, file zip ini nanti akan kita upload ke aplikasi Moodle-nya. Kita kembali lagi ke aplikasi sini. Nah, ini sebelum itu kita masukkan dulu file ini ke dalam bank soal kita yang ada di aplikasi Moodle sini. Caranya, kita klik 11 TKJ2, lalu tekan tombol ini, pengaturan ini, setting, lalu more. Nah, di sini kita scroll ke bawah, di sini ada impor soal question bank. Nah, di sini pilih yang blackboard, lalu generalnya ini
Misalkan ini nggak apa, ini di itu aja. Nah ini jangan lupa ini default for 11 TKJ 2. Jadi nanti bank soalnya khusus di kelas 11 TKJ 2. Ini nggak perlu. Lalu filenya kita masukkan sini. Kita pakai cara yang diseret saja. Seret kita lepaskan. Nah, lalu kita import. Nah, maka akan tampil 10 soal seperti ini. Kalau sudah nggak ada masalah, kita continue. Nah, ini soalnya. Nah, soal ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Misalkan kita preview soal yang pertama. Kita preview. Nah, nanti tampilannya dari anak-anak seperti ini. IP address kelas merupakan bisa dipilih. Nah, ini kan acak nanti. Jadi antara anak satu dengan anak yang dua itu acak. Tadi kan sudah kita setting cara acak. Kita close. Nah, ini soalnya sudah masuk ke question bank atau di bank soalnya. Sekarang kembali lagi ke 11 TKJ 2. Kita pilih yang penilaian harian. Belum ada soalnya. Keterangan no question have been added ya. Lalu kita edit quiz. Lalu kita tambahkan soalnya dengan cara add. Tadi kan di banknya sudah ada soalnya, berarti kita bisa langsung from question bank. Kita pilih yang default. Nah, ini UH Filan ada 10 soal. Nah, ini 10 dalam kurung ini artinya jumlah butir soalnya ada 10. Kita klik. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa centang satu-satu, pilih soal mana yang mau diupload. Ini kan mau diupload semua, jadi pilih yang atasnya ini. Klik. Nah, otomatis centang semua. Add select question to the quiz. Nah, sudah masuk. Nah, soal-soal ini bisa diacak lagi Bapak Ibu. Tinggal di centang shuffle. Kalau sudah selesai, kita kembali ke 11 TKJ 2 administratif jaringan. Kita coba cek lagi penilaian harian Filan. Nah, sekarang sudah bisa dikerjakan. Coba kita preview quiz now. Start item. Kita kerjakan. Nah, bisa kerjakan ini. Tapi private, misalkan ini. Next. Soal selanjutnya. Nah, misalkan soal yang ini jawabannya. Dan seterusnya sampai selesai. Nah, kuis ini anak-anak sudah bisa. Kemarin saat ujian PAT itu anak-anak juga pakai aplikasi ini, program ini. Saya kira anak-anak sudah bisa mengerjakan soal ini.